Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Naila Husna. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi masih kembali menggelar dan melanjutkan sidang sengketa pemilu legislatif atau Pileg usai kemarin MK menyidangkan 81 perkara. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Glory Nata langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Glory, bagaimana jalannya sidang paralel di sana? Berapa perkara yang disidangkan hari ini? Naila dan juga pemirsa, hari ini MK menggelar sidang PHPU Pileg 2024 yang tadi berlangsung mulai dari pukul 8 pagi dan saat ini masih tengah berlangsung, di mana yang disidangkan adalah anggota DPR RI, kemudian DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota dari beberapa daerah mulai dari Jambi, Sulteng, kemudian Papua dan juga Papua Pegunungan. Dan yang sesi kedua yang tadi dimulai sejak pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat ini tengah berlangsung sidang di panel 1 terhadap daerah Gorontalo, kemudian Sulawesi Tengah di panel 2 dan juga di panel 3 ada Jambi dan juga Lampung. Jadi di pemeriksaan pendahuluan agenda sidang hari ini adalah pihak pemohon, dalam hal ini adalah perorangan dan juga partai politik, menjelaskan data-data, kemudian temuan dan juga fakta-fakta di lapangan terkait dengan perselisihan suara hasil pemilu, dalam hal ini adalah pemilihan legislatif 2024, dan tidak menutup kemungkinan juga gugatan yang diajukan ini bisa jadi sesama caleg dari satu partai. Tadi kami sempat mewawancarai salah satu kuasa hukum dari Partai Nasdem, khususnya dari wilayah Papua Pegunungan, yang mengutarakan bahwa suara Partai Nasdem di Papua Pegunungan ini seharusnya mendapatkan sekitar 460.000 suara, namun ada beberapa suara yang diduga lari begitu kepada partai-partai lain seperti PAN dan juga Partai Demokrat, dan hal-hal seperti inilah yang diperjuangkan oleh beberapa kuasa hukum dari beberapa partai politik. Dan dari tadi pihak dari Partai Nasdem menyatakan siap jika nantinya pihak Hakim Konstitusi meminta untuk menghadirkan saksi ataupun beberapa barang bukti lainnya. Dan untuk pembagian hakim untuk di sesi 1 dan juga sesi 2 di siang hari ini, di panel 1 ada Soehartoyo, kemudian Daniel Yusmik dan juga Guntur Hamzah, kemudian di panel 2 ada Saldi Isra, Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani, dan di panel 3 ada Arif Hidayat dan juga Eni Nurbaningsi. Dan mekanisme dari agenda sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap PHPU Pileg 2024 hari ini sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 29 April dan hari ini adalah hari terakhir, yaitu di tanggal 3 Mei. Dan sidang PHPU Pileg hari ini menangani kurang lebih 297 perkara yang mana dibagi dalam 3 panel dan juga dilakukan dalam 3 sesi. Dan untuk di hari ini sendiri MK menangani sekitar 60 perkara, yang rinciannya adalah tadi pagi pukul 8 ini menangani 31 perkara dan di siang hari ini adalah 29 perkara. Dan juga sebagai informasi, dari total 297 perkara yang jika kita klasifikasikan dari berdasarkan daerah, Provinsi Papua Tengah ini menjadi provinsi yang paling banyak mengajukan perkara, yaitu ada 26 perkara, dan berdasarkan perkaranya dari 297 perkara, ini diantaranya 171 diajukan oleh partai politik, 285 perkara ini di DPR dan juga DPRD, kemudian di 114 ini perkara diajukan oleh perseorangan, dan sisanya 12 perkara adalah dari DPD. Dan saat ini Naila dan juga pemirsa masih tengah berlangsung, pukul 13.30 tadi dimulai untuk sesi sidang PHPU terhadap 4 wilayah dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian Jambi dan juga Lampung. Dan kami juga masih menunggu kuasa hukum keluar dari ruang sidang untuk dimintai keterangan. Naila. Ya, Glory, bisa Anda jelaskan kembali sebenarnya apa saja tahapan dari sidang PHPU Pileg 2024 ini? Ya Naila, berdasarkan informasi dari situs online Mahkamah Konstitusi, untuk di hari ini seperti yang tadi saya katakan, untuk pemeriksaan pendahuluan ini berlangsung dari tanggal 29 hingga tanggal 3 Mei. Hari ini adalah hari terakhir, kemudian nanti dilanjutkan penyerahan jawaban termohon, kemudian pihak terkait dan juga pemberi keterangan, yaitu mulai dari tanggal 3 sampai 13 Mei, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan yang akan berlangsung sekitar kurang lebih 7 hari dari tanggal 6 sampai 15 Mei, kemudian rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang dilakukan dari tanggal 15 sampai 20 Mei, dan nanti akan ada pengucapan putusan atau ketetapan pertama di tanggal 21 sampai 22 Mei, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan sidang lanjutan di tanggal 27 sampai 31 Mei, dan nanti akan ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang kedua di tanggal 3 sampai 6 Juni, dan berdasarkan peraturan MK atau PMK nomor 1 tahun 2024 untuk pengucapan putusan ataupun ketetapan dari hakim MK
ini paling lambat adalah di tanggal 10 Juni 2024 sehingga kurang lebih nantinya untuk pengumuman dari hasil sengketa PHPU Pileg 2024 ini akan diumumkan pada tanggal 10 Juni 2024. Sementara demikian Naila. Glorinata melaporkan, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.